Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa beserta perangkat, yang saya hormati Ketua dan anggota BPD, yang saya hormati Ketua RW dan RT sewilayah Desa Bagong Pringgelani, pendamping desa, pengurus LBMD, Ketua TPPKK, Karang Taruna dan tokoh agama dan masyarakat. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul di pendopo Balai Desa Bagong Pringgelani ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang akan memberikan syafaatnya kepada kita semua di hari kiamat nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada malam hari ini di acara Musrenbang Desa Bagong Pringgelani tahun 2022. Meninjau acara yang selanjutnya, yakni doa demi kelancaran acara pada malam hari ini. Kepada Bapak Eris Imanto kami persilahkan untuk memimpin doa. Alhamdulillah, sejalannya acara ini kita buka secara dengan doa dengan harapan mungkin kemauan acara pada malam hari ini bisa berjalan dengan lancar dan asal ridho dan rahmat saling langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد بالقلوب وتواليها وعافيتها بالتم وشفائها ونور الأبصار ودينها وقوت الأرواح والبدن وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والأحوال وتقبل بها جميع الخير يا الله وتطلب بها من جميع الشر وترفعنا بها إلى الدرجة وتبلغنا بها صلوات من جميع الخيرات في الحياة وبدنا بشيء الوديع ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang selanjutnya yakni sambutan dari Bapak Camat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Kasikob, bersama juga dikasih Pak Wasis, kasih Prantin. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa yang dalam acara ini dibagi Ibu Sekdes, rekan-rekan perangkat. Sebetulnya ada Pak Kepala Desa, kalau saya melihat kondisinya usaha begini Pak pecel kon rotak belura namanya pijet dia. Jadi rekan-rekan anggota, alhamdulillah saya lihat ada semua. Yang saya hormati Ketua Lembaga LBMD, Ketua RW,
tokoh masyarakat, hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa hadir dalam rangka acara musyawarah perencanaan pembangunan desa untuk tahun 2023 dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah desa, dari kepala desa maupun BPD. Ya. Harapan saya ini tetap berlanjut. Ya. Sudah 2 tahun ini saya menyurati desa, membuatkan jadwal supaya musrenbang terbesar. Selanjutnya ya terkait dengan perkembangan untuk wakil khusus ya desa Bakung Primodani ya. Dan perlu saya sampaikan kepada yang hadir ya, baik orang tua ya maupun rekan-rekan semua, ternyata terkait dengan narkoba ini sangat miris saya. Saya nyoba keliling dari utara sampai selatan ya. Dari utara tadi itu saya nyangkut coba ngopi di utara di mana Primodani. Ya ada yang kena kalau nggak salah naik tukang palet kalau nggak salah. Iya. Jadi miris Pak. Tak dulu area yo berbeda secara pemikiran saya. Ya. Saya minta tolong sekali lagi kepada kaum bapak yang punya anak, tolonglah ini dijaga karena permasalahan seperti ini mudah dan tidak murah yang jelas. Benar benar. Ya. Jadi tolonglah ya sama-sama terkait dengan hal seperti ini ya. Ayo sama-sama buat gerakan ya supaya kita dijauhkan dari narkoba. Bahayanya sangat memprihatinkan. Baik, selanjutnya terkait dengan musyawarah perencanaan pembangunan desa ini sampai dengan 2022 ya. Kita musyawarah di 2021 yang awalnya pada acara malam hari ini ternyata kenyataan di dalam APBDes tidak berjalan mulus. Kenapa? Karena desa itu masih berharap oleh dana desa. Dan saya yakinkan terkait dengan PAD secara umum untuk berbuat yang lebih itu kan belum bisa desa itu. Yang saya maksud di sini desa masih minim PAD cukup untuk bayari tambahan tunjangan perangkat aja. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati ya, di 2022 ini ya, kita semua berdoa harapannya di perencanaan musyawarah perencanaan pembangunan ini sudah tidak ada COVID, sudah tidak ada peraturan-peraturan yang mengikat penggunaan dana desa. Tidak tahu peraturan presiden atau peraturan menteri desa dan menteri desa. Kalau menteri dalam negeri dalam tata kelola organisasinya. Supaya apa? Usulan dari musyawarah dusun kemarin yang di bawah RT RW atau di wilayah dusun ini yang dipimpin oleh teman-teman BPD harapannya terwujud. Memang nanti ke depan wujudnya berupa RKP. Bujare saya minta tolong ya, tim RKP tolong segera dibuatkan SK. Sudah ada. Nah itu ya seharusnya sudah. Ya, tolong dibuatkan. Siapa saja tim penyusunnya. Setahu saya otomatis ketua itu adalah sekretaris desa. Ya. Jadi saya minta tolong sekali lagi ya, yang saya khawatirkan ada per des RKP des tapi tidak ada timnya. KPPD juga ada di dalamnya. Tolong diingatkan teman-teman pemerintah desa, harapannya secara administrasi ini terpenuhi semua. Ya. Selanjutnya saya menginformasikan kepada semua yang hadir, insya Allah di tahun 2023 ini ya,
mungkin di desa ini nanti juga ada kunjungan bupati. Tolong saya dibantu terkait dengan program kegiatan. Ya mungkin nanti kalau tanya jawab pas bupatinya ada aja. Ya. Yang kedua, kemarin di tahun ini 2022 ada turun ke lapangan bupati wabil khusus desa Seduri dusun Mananggata, ya, itu memang jalan girang sampai kuburan kembar itu dulu saya usulkan betonisasi, ternyata ditinjau dari bupati sama kepala dinas PU dan kebetulan sudah diukur Pak, sama kepala dinas PU sendiri yang turun. Saya mendampingi waktu itu. Ada peningkatan jalan kelihatannya, cuma dalam bentuk aspal bukan beton. Ya, dari paving ke betonisasi. Ingat jalan yang ke mana? Dari kuburan kembar ini sampai ke Girang, terutama dari Delik sampai Girang itu rusak parah. Memang tidak terdampak di desa ini, tapi salah satu akses dari warga sini yaitu di wilayah Kendal, ya, di kuburan kembar ke selatan. Dukungannya ya nanti kalau ada itu perencanaan untuk tahun 2023. Ya, kenapa di aspal ya itu tadi, kalau dicor terus terang aja anggarannya lebih mahal dan kebetulan yang lewat di situ ya tidak seperti jalan lainnya kendaraan yang berat-berat. Ya, paling terki sedino ping telu kecuali ya. Jadi itu, dan kita doakan supaya di 2023 terrealisasi. Nanti Kak Bupati pada saat tahun 2003 ada turun ke lapangan ke desa Lampung Brigotani. Ya harapan saya teman-teman ya monggo sekarang direncanakan. Terus terang aja kalau saya melihat dari musyawarah dusun ini usulannya banyak. Tadi saya sampaikan kalau di RKP belum dimasukkan, tapi nanti tim ya yang menentukan di prioritasnya untuk dilaksanakan di dalam APBDes-nya. Ya, kenapa dimasukkan semua? Ya, syukur-syukur yang ada di sini ini bisa membantu mencarikan dana. Ya. Contoh Pak RW kemarin buat proposal, ya berhasil Pak RW. Dalam satu ya, yang lainnya juga monggo. Ya, karena kalau mengharap ya dari APBDes, meskipun senyampang kita lihat miliaran, nek wis hidup koyo sih gak cukup. Bener buatan. Ya, jadi semuanya harus menyadari. Dan ini sudah 3 tahun ini menumpuk nanti di 2022 kalau tidak ada perper tadi. Ya, dari 2020, 2021, 2022 ya, secara pelaksanaan pembangunan tidak maksimal karena untuk menangani COVID. Ya. Selanjutnya saya minta tolong kepada teman-teman BPD dicermati betul ya, karena jenengan juga nanti di dalam tim ya, penyusunan rencana kerja pemerintahan desa untuk tahun 2023 ya, sekiranya yang prioritas dan sekiranya yang disampaikan aja kepada masyarakat pada saat musdus. Biasanya sampai usul seperti ini biasanya sing dekat sama anggota DPR itu, nggak tentu provinsi atau kabupaten ya. Coba saya yakin di sini juga ada sebagai kepanjangan tangan mungkin kemarin membantu dalam proses pelaksanaan pemilunya. Jadi desa ini masih butuh panjenengan ya, dalam membangun wabil khusus, mencarikan dana bantuan keuangan, ya, bantuan lewat jaring aspirasi masyarakat atau jaspas dari DPR provinsi. Ya. Makanya kalau proposal terus pasti ada tanda tangan. Ya,
tolong pelaksanaannya dijaga benar ya, karena ini juga kepercayaan dari masyarakat ya. Bapak Ibu yang saya hormati ya, saya kira itu terkait dengan perencanaan pembangunan desa. Saya minta tolong ya, mungkin Ketua PBD atau Cari kolaborasinya dalam membangun desa ini ya, saling sinergi, saling komunikasi ya, jangan sampai nanti balapan. Saya tidak ingin ya. Dan tolong teman-teman perangkat yang baru ya, tolong idealismenya kami jaga lagi ya. Kalau punya kapasitas, pengetahuan atau ide dalam mengembangkan desa, monggo sampai mantul, sampai wujudkan tidak apa-apa ya. Jangan sampai nanti di balai desa duduk ya, yang dimaksud kerja itu ternyata perangkat datang di balai desa kata pelaku ya, tidak apa-apa. Saya enggak melarang sampai keliling desa, saya tidak melarang sampai kemana-mana, yang penting hasil akhirnya bisa di desa ya. Tidak apa-apa sampai belajar kemana aja bisa, boleh. Ini waktu khusus Bu Cari seharusnya ya, coba sampai mengembangkan dalam hal mengambil sertifikasi pengadaan barang jasa. Itu dibuka secara umum di mana, di UNER atau di ITS kalau nggak salah. Coba di Google hanya browsing itu pasti ada. Kalau tahu bulan ini kalau nggak salah di ITS ya. Kurang lebihnya biayanya itu kalau tes aja itu 1,5, kalau sama pembelajarannya itu kurang lebihnya 3,5. Supaya apa? Nanti ke depan ini ya, terkait dengan metode pengadaan barang jasa ya, supaya tidak salah kaprah lagi. Jadi swakelola itu ini masih sederhana dan diatur sesuai dengan Perbu. Nah nanti kalau sudah seperti organisasi perangkat daerah ya, mungkin ada penunjukan langsung, mungkin ada lelang. Karena saya lihat di 352 desa ini yang besar-besar anggarannya itu difasilitasi atau desa memang difasilitasi ke unit layanan pengadaan barang jasa kabupaten, itu dilelang secara terbuka. Kalau nggak salah tahun ini Desa Suko Kecamatan Sidoarjo, kalau nggak salah lelang istilahnya pembangunan pasar kurang lebih 3 M kalau nggak salah ya. Jadi itu penting yang terkait dengan pengadaan barang jasa, dan saya tolong ya terkait dengan pelaksanaan pembangunan ya, tolong SK-nya Bu Jare ya, baik itu DPK maupun PTPKD. Karena teman-teman perangkat meskipun bukan tupoksinya, kalau itu ada SK dari kepala desa boleh ya, KAUR dan KASI boleh melaksanakan kegiatan ya. Ya sementara itu ya, kurang lebihnya mohon maaf ya, mungkin saya tidak bisa sampai selesai karena saya masih ada keperluan di Seduri. Terakhir ya, terkait dengan inovasi desa, harapan saya ya, Pak Ketua BPD ini Pak Desa lagi di Pak Cari, dan kebetulan ada masyarakat, tolong buat perdes tata ruang desa. Supaya apa? Ya. Kalau memang tidak dibincang sampai dikumpulkan tidak ada masalah, asalkan yang ditukar mau. Ya, silakan. Kenapa dijadikan satu? Biar luas ya. Karena ke depan ya, umpamanya di sebelah ini ya, Pak Ketua ya, kita beri pari makan, banyak Allah tikus sate. Ya, jadi harapan saya bisa nyatu. Nanti silakan, desa mau mengembangkan wisata silakan, mau mengembangkan perdagangan silakan. Ya, saya melihat itu ada desa yang sederhana Pak, punya TKD, letaknya strategis. Mungkin dari sekian yang hadir ini tahu desa Kajaksan Kecamatan Ulangan besok ya,
coba jenengan dari Keputen atau dari mana Gedong Nyangkring itu ke arah Piki Candi itu ada perapatan, belok ke kanan tembusnya terasi kalau nggak salah itu ya. Nah pojokan itu TKD Pak, disewakan tanahnya, yang mau nyewa silakan membangun di sini diuruk, ada bangunan bagus seperti joglo ya. Itu padahal desa melalui BUMDesnya cukup menyewakan tanahnya. Memang tanah itu boleh disewa, kontraknya 3 tahun dan boleh diperpanjang. Terkait dengan pembayarannya silakan, setiap tahun boleh, langsung 3 tahun juga boleh ya. Jadi itu lebih simpel Pak, daripada disewakan sawah ya, sing nyewa kalau sing gelem, karena antara modal dan penghasilan tidak berimbang ya. Jadi mungkin itu yang perlu saya sampaikan, kurang lebihnya akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yakni pemaparan materi Musrembang Desa Bakung Pengodani. Kepada Bapak Sunowo kami persilahkan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Camat beserta anggotanya, kemudian yang terhormat Bapak Kepala Desa beserta perangkat, yang terhormat yaitu saudara-saudara yang hadir pada malam hari ini. Tidak saya sebut satu-satu karena waktu sudah malam. Perlu saya sampaikan lanjutan dari Musrembang yang kemarin yang sudah kita laksanakan bersama. Ini ada keputusan yang dari pemerintahan desa. Perlu saya sampaikan usulan-usulan dari dusun yang sudah tertera kemarin, saya bacakan sesuai dengan yaitu berita acara yang kemarin disampaikan oleh Carik, yaitu daftar usulan Resbangdes, yaitu berdasarkan berita acara musyawarah dusun. Yang pertama yaitu berdasarkan musyawarah dusun Klumpuk RW 01 pada tanggal 13 Juni tahun 2022, daftar usulan sebagai berikut. Ini hanya usulan, nanti ada yang di realisasi. Kemudian jangan khawatir, ini tadi ada bocoran dari Pak Camat yang belum terrealisasi, nanti diusulkan lewat BK, bantuan keuangan. Insya Allah semuanya nanti bisa terlaksana katanya Pak Camat. Yang pertama yaitu perbaikan paving jalan tengah di RT 1 sampai RT 13, usulannya dari Dusun Klumpung. Kemudian sedotan ke sungai di RT 3, kemudian saluran air di RT 7, perbaikan paving di RT 4, kemudian pembuatan tong sampah di setiap rumah, kemudian penahan badan jalan di RT 8. Yang ketujuh, perbaikan jalan RT 9 sampai dengan RT 11. Kemudian pengerasan jalan baru di RT 9, pembangunan pos kamling atau linmas di balai desa, kemudian drainase jalan di RT 10, kemudian pembangunan Bujasera di RT 7. Ini usulan dari yaitu berdasarkan Romosdus di Dusun Klumpung. Kemudian selanjutnya dari Dusun Pringondani, usulan dari RW 02 pada tanggal 13 juga Juni 2022, daftar usulan yang diusulkan dari Dusun Pringondani. Yang pertama, drainase jalan tengah RT 18 sampai dengan RT 19, kemudian pavingasi yaitu di RT 13 sampai 15, kemudian pembangunan pos kamling di RT 13 sampai dengan RT 19,
kemudian pagar jalan dusun sebelah barat RT 19, perbaikan lapangan olahraga di RT 18, pembuatan pagar makam di RT 16, pembangunan pusasera di RT 19, kemudian papan nama pejabat desa di RT 13 sampai dengan RT 19. Itu usulan dari dusun Priondani. Kemudian dari dusun Kendal RW 03 pada tanggal 14 Juni kemarin sudah mengadakan mosdus, kemudian diterima di desa. Usulannya yang pertama yaitu pavingasi, yaitu di RT 20, yaitu di arah ke makam. Kemudian pavingasi di RT 24, kemudian TPSD di RT 23, pavingasi di RT 22, kemudian saluran limbah rumah tangga di RT 22, kemudian drainase ke RT 21 sampai dengan RT 24, pavingasi RT 25 sampai 26, kemudian pavingasi yaitu balai dusun, kemudian perbaikan gorong-gorong di RT 23, kemudian perbaikan saluran air ke sawah. Kemudian selanjutnya perbaikan semua jalan agar tidak banjir, yaitu dari RT 20 sampai dengan RT 26. Kemudian pemasangan meteran listrik di Balai Dusun Kendal. Kemudian pendamping jalan di RT 20. Itu usulan dari dusun-dusun yang ada di Desa Bakurian tadi, 3 dusun. Di sini kemudian dari usulan rencana pembangunan desa yang menjadi rencana RKP desa tahun 2023 adalah sebagai berikut. Sebelum saya bacakan nanti yang tidak tercover di sini, insya Allah nanti tadi bocoran dari Pak Camat nanti diusulkan, tetap diusulkan semuanya. Mungkin nanti ada bantuan BK dari partai, tetap kita laksanakan. Ini daftar usulan rencana yang sudah dilaksanakan oleh RKP Desa untuk anggaran 2020-2023, yaitu sedotan ke sungai RT 23. Ini sudah disetujui oleh desa, sedotan ke sungai di RT 3. Kemudian berikutnya pengerasan jalan baru di RT 9. Kemudian pembangunan pusasera di RT 7. Pavingasi yaitu RT 13 sampai dengan RT 15. Kemudian drainase yaitu saluran air di RT 21 itu di depan posko itu. Hanya beberapa meter saja. Kemudian drainase yaitu pembuangan air limbah di RT 22, pavingasi yaitu di Balai Dusun. Ini yang betul-betul diharapkan untuk Dusun Kendal, pavingasi di Balai Dusun. Kemudian pavingasi di lanjutan dari belakang RT 25 dan 26 ini pavingasi yang di pinggir sawah itu dilanjutkan. Ini ada usulan sudah diterima. Ini sementara usulan-usulan rencana desa yang akan dilaksanakan. Kemudian usulan-usulan yang akan dilanjutkan setelah ini selesai. Di sini ada pelatihan menjahit di balai desa. Kemudian pelatihan memasak juga direncanakan. Pavingasi jalan menuju ke makam di RT 20. Kemudian pembangunan pos kamling di Primbondani, kemudian workshop Karang Taruna. Insyaallah workshop Karang Taruna nanti bisa menghadirkan BNN, mungkin mengenai narkoba bisa. Kemudian pelatihan hidroponik di Balai Desa. Itu sementara usulan-usulan yang bisa diterima, sudah disaring atau dilaksanakan lebih dulu. Kemudian untuk yang tidak ada di sini, insya Allah nanti juga tetap diagendakan karena Bapak Camat tadi sudah mengatakan semuanya saja
diusulkan Pak, karena nanti ada bantuan BK atau bantuan dari partai yang tidak sengaja turun, kita laksanakan yang tidak tercantum dalam rencana pembangunan desa ini. Saya kira itu sementara, mungkin ada tanya jawab nanti bisa ditanyakan atau dilaksanakan dengan kepada terutama desa yang bisa menjawab. Saya sebagai BPD menyampaikan hal ini saja. Ini nanti juga rundingan apa kita perlu, yaitu ada peralihan atau pembangunan ini perlu ditambah, karena mudah-mudahan untuk tahun ini tidak ada COVID lagi. Itu yang saya sampaikan, dan sekali wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ngapunten ya. Dari penyampaian tadi, kira-kira ada yang disingkal nggak usulan jenengan? Atau ada tambahan? Ini Pak Erwin dijanji Soko bangun apa buat dereng, ya itu. Ya, kenapa kok dimasukkan ke RKP semua? Harapannya nanti, kekhawatiran saya, bantuan DPR itu melalui bantuan keuangan yang masuk ke APBDes. Ya, dasar penetapan APBD adalah kerja pemerintahan desa atau RKP itu. Ya. Jadi nanti RKP itu tidak apa-apa dimasukkan semua, tapi di-sharing lagi sesuai dengan kemampuan keuangan desa mana yang menjadi prioritas untuk dilaksanakan di APBDes. Wonten usulan? Cukup? Usul Pak. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sulkan Pak, dari Limas. Bapak tadi mengatakan untuk pelatihan kerja itu kan untuk cewek aja. Untuk BLK untuk generasi itu belum ada Pak. Terima kasih pemuda itu Pak. Ya, jadi gini, itu nanti anggarannya ikutkan ke kegiatannya kan desa aja. Ya. Sampai ada. Jadi nanti Bu Jare ya, tolong kesempatan terkait dengan kegiatan Karang Taruna ini wujudnya ada yang disampaikan paparan oleh tim tadi ya, yang namanya ada Karang Taruna ya, nanti itu aja ya, diikutkan di Karang Taruna aja ya. Kira-kira anak pelatihan apa? Maju lo menjahit, apa lo? Terkenal loh. Ya Pak, kemarin saya itu sempat tanya sama generasi muda sini. Di sini udah ada tempat BLK untuk generasi ini Pak. Bukan, maksudnya gini, kalau BLK itu balai Pak yang punya kabupaten. Nah, makanya usulan pelatihan yang seperti apa? Ya, yang sampai diusulkan. Lah, pelatihan kerja ini seperti apa? Nah, ini tata boga itu jelas, menjahit itu jelas. Tata boga harus perempuan kok. Master chef Juni itu ya lanang yang ganteng ya. Monggo silane ya sampai lu nggak apa-apa. Ya. Warung sepanjang jalan ini ada yang jual perempuan, ada, cuma yang banyak laki-laki. Bener apa betul? Ya, nggak apa-apa. Jadi itu porsinya jangan perempuan aja, itu aja. Dia penjahit sama tata boga, pesertanya harus perempuan, gitu loh. Harapannya pelatihan ini supaya ada kemandirian dari masyarakat untuk berwirausaha. Itu aja. Kalau sampai usul terkait dengan kegiatan pelatihan apa kira-kira, monggo sampaikan. Gitu loh. Ya. Oke, saya kira itu. Bukan, yang lainnya? Cukup? Oke, sambut bicara.
Bapak Ibu yang kami hormati, demikian acara Musrenbang Desa Panggung Pringgalani untuk tahun anggaran 2023. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran panjenengan sedoyo sudah menyempatkan waktunya untuk menghadiri acara ini. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf apabila ada salah kata dari awal sampai akhir. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate.